Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini menceritakan sejarah tentang Nabi Adam, bapa dari seluruh umat manusia. Adam diturunkan ke bumi pada milenium ke-6 sebelum Masehi, sebagaimana catatan dalam Perjanjian Lama. Terdorong oleh cintanya pada Hawa atau juga biasa disebut Eva atau Eve, Adam melanggar larangan Allah lalu ia dan istrinya itu dideportasi ke bumi. Setelah taubatnya diterima, Adam berketurunan, mengurus bumi dan menjadi khalifah di bumi. Kitab-kitab Wahyu mengilustrasikan, tokoh protagonis Adam terlibat permusuhan abadi dengan tokoh antagonis yakni Iblis, makhluk api yang dengki padanya. Iblis memperdaya Adam sehingga terusir dari surga. Lalu di bumi, Iblis berhasil membujuk Kabil, anak Adam agar berlaku keji. Kabil dan keturunannya diajari minum arak, berzina dan membunuh. Demikian ini membuat Bani Kabil dimusuhi oleh keturunan Adam yang lain. Tetapi, perlahan Bani Adam yang lain ikut bergabung, turut berlaku keji, sampai kemudian Allah memvonis untuk memusnahkan ras manusia dengan mengirim air bah, terkecuali Nuh dan keturunannya serta sedikit orang yang beriman padanya. Demikian ini skenario Allah terhadap bangsa manusia yang selalu disandingkan dengan konflik, berhadapan dengan bujukan, rayuan dari musuh abadi, Iblis, dan tentaranya dari para setan, setan jin dan setan manusia. Oke teman-teman, mari dengarkan celoteh cerita saya, yang insya Allah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi, lalu Adam berketurunan sesuai asal bumi itu. Di antaranya ada yang berkulit merah, hitam, putih atau antara keduanya. Di antaranya ada yang keras, halus atau antara keduanya. Karena Adam dicipta dari permukaan bumi, kemudian ia disebut Adam. Setelah Allah selesai membuat relief Adam, Allah membiarkannya dalam 40 hari. Kemudian Allah menitahkan pada malaikat, jika aku telah meniup padanya di antara rohku, maka jatuhkan diri kalian padanya untuk menghormat. Ketika Adam telah diberi roh, serentak semua malaikat menghormat, kecuali Iblis. Iblis menolak menjatuhkan diri karena kesombongannya. Lantas Allah mengusirnya dari surga. Sementara Adam kesepian di surga, untuk menghiburnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam. Lalu Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga dan makanlah darinya dengan lapang, apapun yang kalian kehendaki. Dan jangan mendekati pohon ini, Huldi, sehingga kalian termasuk orang yang zalim." Iblis berulah dengan menyusup ke tubuh ular lalu merayap masuk surga. Iblis berucap pada kedua moyang manusia ini, "Sebenarnya Tuhan kalian melarang dari pohon ini agar kalian sekali-kali tidak menjadi malaikat atau orang yang kekal di surga." Adam tidak bergeming, kendati begitu ia tidak dapat mencegah Hawa yang meraih buah pohon itu kemudian memakannya. Bahkan Adam tidak kuasa menolak ketika Hawa memaksanya turut memakan. Hingga kedua moyang manusia ini khilaf dengan melanggar larangan Allah. Allah murka lalu mengusir keduanya ke bumi. Adam diturunkan di lembah Sirna di India, sedangkan Hawa di Jeddah, Makkah. Adam diturunkan melalui pintu taubat sedangkan Hawa melalui pintu rahmat. Adapun Iblis, ia diusir melalui pintu laknat ke Eilah, sedangkan ular dibuang melalui pintu murka ke Asfihan. Berdasarkan catatan Septuaginta Taurat versi Yunani, diperkirakan Adam diturunkan ke bumi pada waktu Asyar tahun 6216 sebelum Masehi atau 5591 sebelum Masehi. Di bumi, Adam mencari Dewi Hawa, begitu sebaliknya. Sampai Allah mempertemukan keduanya kembali di hari Arafah di Padang Arafah. Kedua moyang manusia ini lalu berketurunan. Di antara putra-putri beliau yang jumlahnya ada kembar 40, ada Habil dan Kabil. Suatu ketika, karena diluap amarah Kabil membunuh Habil lantaran kembar dampitnya, Iklimah, dinikahi Habil. Kemudian Kabil melarikan diri ke Aden Yaman. Konon, tragedi ini menyebabkan Adam tidak dapat tersenyum dalam 100 tahun penuh. 5 tahun setelah peristiwa itu, di usia Adam yang ke-130 tahun sejak menempat di bumi, Adam dikaruniai seorang putra. Tidak seperti lazimnya anak-anaknya yang lain, putranya ini tidak memiliki kembar dampit. Lantaran itu ia menggantikan kedudukan Habil. Adam menyebutnya Shets. Adam hidup di bumi hingga usia 930 tahun sejak menempat di bumi, saat keturunannya telah mencapai sekitar 40.000. Beliau adalah bapa dari seluruh umat manusia seantero dunia, diakui miliaran manusia, termasuk kita sebagai manusia yang berkhidmat dan beriman kepada Allah. Salah satu teladan dari beliau adalah meski pernah melakukan pelanggaran, beliau tetap memohon ampunan dari Allah,
tahu diri bahwa kita hanya manusia, makhluk yang diciptakan, bukan sepantasnya sifat sombong melekat pada diri kita. Teruslah belajar sejarah, karena dengan melihat masa lalu, kita dapat menyongsong masa depan dengan penuh hikmat. Saya Hadid mewakili segenap direksi yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.